Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Malki Panggabean dengan nomor induk mahasiswa 205190003 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Hari ini saya akan mengangkat sebuah topik yang menarik untuk kita bahas atas kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa dan Mirna Wayan Salihin sebagai korban yang terjadi pada tahun 2016 silam. Kasus ini terjadi pada awal tahun 2016, yaitu Wayan Mirna Salihin sebagai korban. Mirna tewas setelah meminum kopi di Olivier Cafe Grand Indonesia, dan pada saat itu Mirna bersama dengan kedua orang temannya yaitu Hani dan Jessica, di mana Jessica dijadikan sebagai terdakwa dalam kasus ini dan didakwa serta dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana. Menurut hasil otopsi pihak kepolisian, ditemukan pendarahan pada lambung Mirna dikarenakan adanya zat yang bersifat korosif masuk dan merusak lambung. Zat korosif tersebut berasal dari asam sianida dan zat ini diketahui oleh pihak kepolisian terdapat pada sampel kopi yang diminum oleh Wayan Mirna Salihin pada saat itu. Berdasarkan penemuan tersebut, polisi sangat berkeyakinan bahwa kematian Mirna ini dianggap sangat tidak wajar. Lalu polisi melakukan prarekonstruksi di Olivier Cafe pada tanggal 11 Januari 2016 dengan menghadirkan dua teman Mirna, yakni Hani dan Jessica. Setelah hampir kurang lebih 1 bulan sejak kematian daripada Wayan Mirna Salihin, polisi akhirnya dapat menentukan langkah lebih lanjut mengenai pembunuhan berencana ini. Pada tanggal 29 Januari 2016, Jessica Kumala Wongso ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melewati banyak persidangan, Jessica pada akhirnya dituntut 20 tahun penjara atas tindak pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Dalam tuntutannya, jaksa menyebutkan bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram. Jessica disebut menutupi aksinya pada saat itu dengan cara meletakkan 3 paper bag di atas meja nomor 54, tepatnya di Cafe Olivier Grand Indonesia. Pada 27 Oktober 2016, Jessica Kumala Wongso dijatuhi vonis dengan pidana selama 20 tahun. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah pertimbangan hakim dalam tuntutannya telah tepat atau malah sebaliknya? Kemudian apakah hal itu dibenarkan menurut KUHP dan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini? Mari kita analisa. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa, hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 183 KUHP yang pada intinya hakim dalam memvonis hukuman berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah dan benar-benar yakin bahwa terdakwa yang melakukannya. Pada pasal 184 ayat 1 menyebutkan dengan jelas bahwa ada 4 macam alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Pasal 1 butir 26 KUHP menyatakan bahwa untuk bisa dikatakan sebagai seorang saksi, haruslah ia yang melihat, mendengar, serta mengalaminya sendiri. Dalam kaitannya terhadap perencanaan, suatu tindak pidana dengan perencanaan ini harus memenuhi unsur dan syarat suatu perencanaan. Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan unsur perencanaan dan kesengajaan ini, keyakinan hakim amatlah penting. Hakim berhak untuk menerima atau mengesampingkan pendapat dari keterangan ahli, namun juga haruslah berdasarkan alasan yang tepat. Karena dalam mempergunakan kewenangannya, hakim harus benar-benar bertanggung jawab demi terwujudnya kebenaran dan kepastian hukum. Dalam hal kasus kopi sianida, jaksa penuntut umum telah berkesimpulan bahwa terdakwa Jessica Kumala Wongso telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa Jessica Kumala bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 340 KUHP
Dan untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum, bahwa jaksa mengajukan barang bukti untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana yang diatur dalam pasal 340 KUHP. Maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Di luar daripada keputusan hakim, ternyata banyak pendapat ahli tidak setuju dengan cara hakim menyelesaikan masalah dalam hal tidak adanya saksi mata yang melihat terdakwa menaruh racun cyanida ke dalam kopi tersebut. Bahwa seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam pasal 1 butir 26 KUHP yang menyatakan bahwa untuk bisa dikatakan sebagai saksi, haruslah ia melihat, mendengar, serta mengalaminya sendiri. Sedangkan dari keseluruhan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, tidak ada satu orang saksi pun yang melihat bahwa benar kopi itu telah dibeli racun atau dimasuki sesuatu sebelumnya oleh terdakwa. Dan dapat saya katakan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam perkara tersebut sama sekali tidak ada yang bernilai sebagai pembuktian akan kesalahan terdakwa sebagaimana dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum. Apa yang menjadi dasar hakim dalam perkara ini dirasa kurang tepat, tidak berdasar, dan terkesan terlalu dipaksakan lantaran kurangnya bukti yang kuat. Penggunaan CCTV dalam rangka pembuktian dalam perkara ini pun juga tidak dapat menunjukkan kapan dan bagaimana terdakwa memasukkan cyanida ke kopi korban. Banyak ahli berpendapat bahwa hakim yang memutus perkara di atas menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang, melampaui batasan-batasan yang dibuat undang-undang. Karena pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dikatakan bahwa penuntut umum maupun hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung dalam hal tidak adanya saksi mata yang melihat secara langsung kejadian tersebut. Dan hal ini sangat bertentangan dengan pasal 183 Junto 184 ayat 1 KUHP. Sebagai suatu kesimpulan dalam akhir pembahasan kita hari ini, bahwa penerapan bukti tidak langsung dalam hal ini tidak dapat dibenarkan karena tidak dikenal dalam KUHP. Apa yang dijadikan dasar oleh hakim dalam putusan tersebut tidak sama sekali mengandung kepastian hukum yang adil dan telah melanggar hak terdakwa yang dilindungi pasal 28D ayat 1 UUD NRI 1945. Apabila majelis hakim hendak menjatuhkan suatu putusan membenarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum, terlebih dahulu harus diuji dan dikaji dengan alat bukti yang ada, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti. Apabila tidak demikian, maka bisa saja orang yang seharusnya bersalah terbebas dari segala hukuman, dan orang yang tidak bersalah malah mendapatkan hukuman. Keberadaan bukti tidak langsung ini tidak serta-merta langsung membenarkan kesalahan terdakwa, mengingat pasal 183 KUHP. Sekalipun hakim yakin akan keberadaan bukti tidak langsung ini, hakim tetap tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebelum diperolehnya minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana disebut dalam pasal 184 ayat 1 KUHP.